Filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia mengenai dirinya, makna alam, dan tujuan hidup dengan menggunakan pikiran, serta dibantu rasa dan keyakinan dalam diri tersebut. Aktivitas filsafat melibatkan akal manusia secara utuh, konsisten, dan bertanggung jawab. Dalam kegiatan akal itu, para filsuf mencoba mengungkap suatu realitas. Kegiatan ini membutuhkan bahasa sebagai sarana bagi pemahaman realitas tersebut, sehingga menghasilkan teknik substansi, eksistensi, impresi, dan kategori. Teknik ini muncul dalam bidang utama filsafat, yakni metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Untuk itu, izinkan kelompok kami membahas salah satu bidang utama filsafat, yakni aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Jadi aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Nilai yang dimaksud ialah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Dalam pengertian lain, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari suatu sudut pandang kefilsafatan. Objek aksiologi. Aksiologi memuat pemikiran tentang masalah nilai-nilai tinggi dari Tuhan. Misalnya, nilai moral, nilai agama, serta nilai keindahan. Filsafat ilmu menyelidiki dampak pengetahuan ilmiah pada hal-hal berikut. Yang pertama, persepsi manusia akan kenyataan. Yang kedua, pemahaman berbagai dinamika. Yang ketiga, saling ketertarikan antara logika dan matematika. Keempat, berbagai keadaan dan keberadaan teoritis. Kelima, berbagai sumber pengetahuan dan pertanggungjawabannya. Serta keenam, hakikat manusia, nilai-nilainya, tempat dan posisinya di tengah-tengah semua keberadaan lain, paling sedikit yang berada di lingkungan dekatnya. Secara garis besar, muncullah dua garis besar cabang filsafat yang membahas aspek kualitas hidup manusia, yaitu etika dan estetika. Etika adalah suatu cabang filsafat yang membahas moralitas, nilai baik dan buruk. Etika sendiri terbagi menjadi dua, yakni etika deskriptif, yakni cara melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, dan anggapan mengenai baik atau buruk. Dan yang kedua, etika normatif. Ini mendasarkan pendiriannya atau norma. Ia dapat mempersoalkan norma yang diterima seseorang atau juga masyarakat itu dengan secara lebih kritis dan dapat mempersoalkan apakah norma itu benar atau tidak. Yang kedua adalah estetika. Ilmu mengenai nilai-nilai yang dihasilkan dari emosi sensorik yang biasa dikenal dengan sebutan sentimentalis. Dalam hal ini, estetika juga terbagi menjadi dua, yakni estetika deskriptif, yakni menguraikan atau mendefinisikan sesuatu kejadian atau keindahan fenomena, dan estetika normatif, yakni menyelidiki atau mempersoalkan kejadian atau keindahan fenomena tersebut. Etika. Connie R. Semiawan menjelaskan tentang etika itu sebagai the study of the nature of morality and judgments. Kajian tentang hakikat moral dan keputusan atau kegiatan menilai. Selanjutnya, Semiawan menerangkan bahwa etika prinsip standar perilaku manusia yang kadang-kadang disebut moral. Makna etika dipakai dalam dua bentuk arti. Pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Dan kedua,
merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia-manusia lain. Objek formal etika meliputi norma-norma kesusilaan manusia dan mempelajari tentang tingkah laku manusia, baik atau buruknya. Nilai itu subjektif. Apabila subjek sangat berperan dalam segala hal, kesadaran manusia menjadi tolak ukur segalanya atau eksistensinya. Maka validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah bersifat fisik atau psikis. Nilai itu objektif. Objektivisme ini beranggapan pada tolak ukur suatu gagasan berada pada objeknya. Etika juga terbagi menjadi 4, yaitu pertama, hedonisme, kedua, eudemonisme, ketiga, utilitarisme, 4, pragmatisme. Pertama, hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang-orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Yang kedua ada eudemonisme. Eudemonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan sebagai tujuan segala tindak tanduk manusia. Dalam eudemonisme, pencarian kebahagiaan menjadi prinsip paling dasar. Kebahagiaan yang dimaksud bukan hanya terbatas pada perasaan subjektif seperti senang atau gembira sebagai aspek emosional, melainkan lebih mendalam dan objektif menyangkut pengembangan seluruh aspek manusia, suatu individu, yaitu aspek moral, sosial, emosional, dan rohani. Yang ketiga ada utilitarisme. Utilitarisme adalah suatu teori dari segi normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan pemakaian atau utility. Biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Dan yang keempat, yang terakhir, pragmatisme. Dasar dari pragmatisme ini adalah logika pengamatan. Pragmatisme adalah arah filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah yang membuktikan dirinya sebagai yang benar, dengan melihat akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Wilayah aksiologi. Aksiologi terdiri atas 2 pembahasan, yaitu etika dan estetika. Etika terkait dengan baik atau buruk, moral, perilaku, adat, dan norma, sedangkan estetika berkaitan dengan keindahan, ketertiban, dan keharmonisan. Pertanyaan yang terkait dengan filsafat aksiologi yaitu etika dan estetika, di antaranya apakah kebaikan itu kenikmatan atau baik itu harus nikmat? Ini termasuk dalam kelompok hedonisme. Yang kedua, apakah yang baik itu mempunyai tujuan atau niat? Ini termasuk dalam kelompok eudemonisme. Yang ketiga, apakah baik itu harus untuk masyarakat atau berguna dan baik untuk masyarakat? Ini termasuk dalam kelompok utilitarisme. Kemudian, apakah baik itu berguna? Ini termasuk dalam kelompok pragmatisme. Pertanyaan aksiologis lain misalnya, apakah duduk bersila itu sopan? Apakah senyum itu bernilai? Kecantikan fisik atau mental? Membuang sampah sembarangan itu biasa? Apakah menegur itu indah? Mendiamkan itu bagus? Apakah agama perlu dibela? Dan norma bersuara tinggi tidak perlu. Kita kembali dengan estetika. Estetika akan dikaitkan dengan seni karena estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Estetika juga akan menyangkut perasaan, dan perasaan ini adalah perasaan indah. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Dengan demikian, sebuah estetika akan ditemukan dalam sisi lahirnya maupun batinnya, bukan hanya sepihak. Dan yang terakhir, ilmu dan kemanfaatan. Ilmu sebagai sebuah nilai adalah sesuatu yang bernilai dan masih bebas nilai. Nilai ilmu terletak pada manfaat yang diberikannya sehingga manusia dapat mencapai kemudahan dalam hidup. Ilmu dikatakan bernilai karena menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya kebenarannya yang objektif. Akan tetapi setelah ilmu digunakan oleh ilmuwan, ia menjadi tidak bebas nilai.
Hal ini disebabkan sejauh mana moral yang ada pada ilmuwan untuk bertanggung jawab terhadap ilmu yang dimilikinya akan menyebabkan ilmu menjadi baik atau menjadi buruk.